Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqnul Hasim, BP 19 10 11 52 61 0559. Pada video kali ini saya akan membuat program insertion sort sederhana beserta penjelasan yang nanti akan saya jelaskan secara berdampingan. Untuk memulai di sini, saya akan menggunakan bahasa pemrograman C++ membuat insertion sort sederhana, dan saya akan menggunakan dev C++. Tanpa lama saya akan membuka compilernya dev C++. Jadi saya akan membuat fungsi include-nya dulu. Jadi fungsi include ini adalah sebuah prosesor pengarah yang nantinya akan mengatakan kepada compiler untuk meletakkan kode dari header file ke dalam program. Jadi header file yang akan kita gunakan di sini adalah iostream. Jadi fungsi-fungsi yang akan digunakan nantinya seperti cin dan cout memerlukan file dari header iostream ini. Untuk yang keduanya, pusing nama space std titik 2. Pusing nama space std ini adalah sebuah instruksi kepada compiler untuk menggunakan fungsi yang terkait untuk kerangka yang sama yang berkaitan dengan std. Jadi ketika saya menulis cin atau cout, jadi tidak perlu menuliskan std secara berulang-ulang. Jadi hanya perlu menuliskan cin. Setelah itu saya deklarasikan IP data integer yang berupa angka datanya memiliki 10 karakter. 10 karakter. Data kedua juga 10 karakter. Lalu saya deklarasikan
data integer untuk n. Jadi saya menggunakan n. Misalkan teman-teman mengganti a atau b, maka itu menjadi hak teman-teman, dan di sini saya akan menggunakan n. Jadi setelah itu kita mendeklarasikan nama judul fungsinya. Di sini saya menggunakan nama judul fungsi instance. Judulnya insertion sort. Terus buka kurung kerawal di sini. Jadi buka kurung kerawal di sini untuk menyatakan blok eksekusi program nanti akan dijalankan di bagian dalam kurung kerawal ini. Lalu saya ketik data integer, terus deklarasikan lagi karakter seperti ini, i, lalu for i sama dengan for ini gunanya untuk menyatakan perulangan, termasuk perulangan yang dapat dihitung. Oleh karena itu namanya disebut counter log. Dan dalam looping ini nanti ada beberapa kondisi yang saya ketik. Seperti ini. Untuk for ini di dalam ada beberapa jenis kondisi, yaitu i sama dengan 1, artinya hitungannya akan diambil dari 1. Kemudian ada i kurang dari sama dengan n, yaitu hitungannya akan sampai n. Dimulai dari 1 lalu akan dihitung sampai kurang lebih sama dengan n. Dan untuk i++ ini dinamakan post increment. Jadi post increment ini akan berguna untuk setiap perulangan i akan bertambah dengan 1. Jadi saya lanjutkan dengan pengisian data i.
Jangan lupa titik koma di bagian belakang, karena jika tidak ada titik koma, maka akan dipastikan program kita akan error karena ini wajib disertakan di setiap baris program. Lalu saya tambahkan while ini hampir sama dengan for. For ini digunakan untuk perulangan atau looping yang dapat dihitung atau counter loop. Namun while ini jumlahnya tidak dapat dihitung. Jadi untuk menggunakan while yang akan berhenti jika suatu kondisi terpenuhi, while di sini akan seperti itu. Maka akan dimasukkan dalam counter loop sampai kondisinya terpenuhi, maka while ini perulangannya akan berhenti. Data J sama dengan koma awal data J tambah 1 sama dengan data titik 2 J min lalu di sini ada J min ini sama dengan I++, cuman bedanya I++ ini post increment dan J ini post decrement. Jadi untuk I++ ini setiap perulangan I ditambahkan dengan angka 1. Kalau dalam J ini dikurangkan dengan 1. Lalu data J tambah 1 diberi nilai temp titik koma, lalu deklarasikan lagi
judul fungsi main. Lalu cout ini adalah karakter apa yang ingin Anda tampilkan pada layar, maka saya akan bisa menggunakan cout. Dan cout ini menggunakan tanda petik 2. Tanda petik 2 untuk menampilkan karakter dalam layar. Jadi apapun yang saya tampilkan bisa saya tulis dalam petik 2 ini. Misalnya saya akan memasukkan nama saya sendiri, Iqnul Hasyim, nanti akan muncul pada layar apa yang ditulis di sana. Jadi di sini saya menggunakan untuk memasukkan jumlah data, lalu cin perbedaan cin dengan cout. Jadi cout ini untuk mengeluarkan output, yaitu berupa kata atau tulisan. Sedangkan sin ini berguna untuk memasukkan data. Jadi sin ini akan kita mintakan data kepada user untuk memasukkan jumlah data yang mereka inginkan, yaitu value. Value-nya nilainya n. Lalu cek lagi
N. N ini hanya untuk memberikan spasi saja atau garis. Terus lanjutkan dengan perulangan for kembali seperti tadi di atas. For. Lagi dua masukkan data ke saya menggunakan i di sini untuk menunjukkan bahwa i ini akan bertambah setiap user akan menginputkan jumlah masukan data ini. Karena i setiap perulangannya akan ditambahkan dengan 1. Jadi sebanyak apapun user akan menginputnya, data i ini akan bertambah dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Lanjut kembali dengan Shin. Masukkan data i. Masukkan data i. Lalu data 2. Data 2. I menilai data 1. Menilai i. Lalu deklarasikan lagi di sini insertion sort.
Insertion sort. Lalu code kembali data setelah diurutkan adalah data setelah diurutkan. Terus and kembali saya akan memberi garis-garis seperti ini. And kembali lalu lanjutkan dengan perulangan for integer. Lookup tunjukkan data ke i lalu berikan sedikit spasi lalu code kembali code and
penggantian baris. Return 0 ini berada di akhir program, jadi return 0 ini untuk menyatakan hasil output yang program yang kita eksekusi fungsinya adalah 0. Jadi ini juga untuk menyatakan program yang saya buat berakhir dengan normal. Jadi di sini sudah selesai, di sini bisa langsung compile dan runkan. Di sini ada kesalahannya itu C. Sini ada kesalahan tadi. Kita coba runkan lagi. Kurungnya nggak kepasang. Kita coba runkan lagi. Masih salah juga. Oh iya, titik komanya salah. Coba runkan lagi. Masih salah juga. Oke, benar. Oke, misalkan masukkan angka 6, terus data pertama misalkan 7, 5, 2, 4, 9. Oke. Data yang sudah diurutkan akan menjadi seperti ini. Maka diartikan program berfungsi dengan baik. Jadi sekian program insert sort yang saya jalankan. Kalau ada kekurangan atau kesalahan tolong dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.